Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikir Pramudia Dwi Saputra. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 3, berasal dari sekolah MAN 3 Jakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat fisika. Yang pertama, pengertian fisika. Fisika yaitu berasal dari kata paisik, yang artinya adalah alam. Jadi, ilmu fisika yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Seberapa penting sih fisika itu? Bagi seorang ilmuwan fisika, ilmu fisika bagaikan nyawa. Tanpa fisika, kinerja dan pemikiran mereka tidak akan pernah terjawab. Contoh, beberapa waktu lalu, para ilmuwan gabungan dari NASA, Eropa, dan lainnya berhasil menemukan lubang hitam di galaksi Messier 87. Konsep-konsep dasar fisika masih dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kamu akan mendirikan sesuatu bangunan kokoh, dan masih banyak yang lainnya. Hakikat fisika. Menurut para ilmuwan, hakikat fisika yaitu 1. Kumpulan pengetahuan, yang selanjutnya disebut produk. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia pasti butuh interaksi baik antara sesama manusia, maupun antara manusia dan alam. Seluruh interaksi tersebut memunculkan suatu keingintahuan, baik tentang alam maupun gejala fisik dalam kehidupan. Keingintahuan itu bisa terpecahkan jika ada penelitian. Dari berbagai penelitian itulah muncul berbagai teori atau dokumentasi kegiatan. Teori-teori itu nantinya didaftar, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan. Nah, kumpulan pengetahuan ini yang disebut sebagai produk. Yang kedua, cara atau jalan berpikir, yang selanjutnya disebut sikap. Melalui pemikiran, seseorang mampu bersikap dan bertindak, sehingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang harus memiliki sikap objektif, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Yang ketiga, cara untuk menyelidiki segala sesuatu, yang selanjutnya disebut proses. Gambaran umum fisika sebagai proses adalah bagaimana cara ilmuwan bekerja dalam kegiatan ilmiah atau bagaimana cara mereka melakukan penelitian sampai menemukan suatu fakta. Perkembangan ilmu fisika. Seorang ahli bernama Rich Meyer membagi perkembangan ilmu fisika ke dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. 1. Periode pertama, berlangsung mulai abad 600 sebelum Masehi sampai 1550 sebelum Masehi. Pada periode ini, sudah ada bahasa tentang gerak benda langit. Periode kedua, berlangsung mulai abad 1550 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Ilmuwan terkenal yang ada di abad ini adalah Galileo Galilei. Periode ketiga, dimulai pada abad 1800 sebelum Masehi sampai 1890 sebelum Masehi. Konsep dasar yang lahir di periode ini adalah fisika klasik. Periode keempat, dimulai tahun 1800 sampai dengan sekarang. Di abad ini, berhasil ditemukan beberapa fenomena yang sulit dijelaskan dengan teori fisika klasik. Tujuan khusus pembelajaran fisika. Yang pertama, dengan belajar fisika, diharapkan dapat terbentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam semesta serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memupuk sikap ilmiah yang meliputi sikap jujur, berpikir objektif, terbuka, ulet, krisis, dan dapat bekerja sesama dengan orang lain. Ketiga, mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, serta mengomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tulisan.
Keempat, mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis, induktif, dan deduktif. Dan yang terakhir, menguasai konsep dan prinsip fisika serta memiliki keterampilan dalam mengembangkan pengetahuan. Yang terakhir, hubungan antara fisika dan ilmu lain. Astronomi fisika yaitu gabungan antara ilmu fisika dan astronomi yang mempelajari interaksi benda-benda langit. Biofisika yaitu gabungan antara fisika dan biologi. Ilmu ini mempelajari proses biologis yang melibatkan konsep fisika. Contohnya, pengukuran sistole dan diastole. Fisika medis, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran. Ilmu ini mempelajari tentang kesehatan dalam konsep fisika. Fisika material, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu bahan. Ilmu ini mempelajari tentang karakteristik suatu bahan secara fisik. Misalnya, titik didih bahan, bentuk kristal bahan, kelenturan, dan sebagainya. Geofisika, yaitu gabungan antara geologi dan fisika. Dan ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat bumi. Yang keenam, fisika optik, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu optik. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi.